Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Hari ini adalah hari pertama kita untuk belajar materi pelajaran prakarya. Untuk kelas 8, hari ini yang pertama kita akan membahas mata pelajaran prakarya tentang kerajinan dari bahan lunak. Kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Sebelum kita masuk terlalu dalam tentang kerajinan bahan lunak, yang pertama kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari bahan lunak. Pengertian kerajinan dari bahan lunak yaitu adalah suatu kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Ya, suatu kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Kerajinan yang terbuat dari bahan lunak ternyata terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajinan bahan lunak yang secara alami dan satu lagi kerajinan bahan lunak yang ada karena buatan oleh manusia, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Sekarang kita yang pertama akan kita bahas apa itu bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah suatu bahan kerajinan yang terbuat dari bahan lunak alami yang tersedia di alam dan yang tersedia di sekitar lingkungan kita tinggal. Contoh-contoh bahan lunak alami itu adalah tanah liat. Contohnya tanah liat. Yang kedua, serat alam, ya. Serat alam. Lalu yang ketiga itu getah. Tahu kan getah karet ya? Dan yang terakhir itu kulit. Jadi ada 4 macam jenis contoh bahan lunak kerajinan yang berasal dari alam, yang alami, yaitu yang pertama ada tanah liat, ada serat alam, ada getah, dan ada juga kulit. Ketika kita menggunakan 4 hal ini, kita akan mencari tahu apa saja sih yang dihasilkan dari keempat bahan alami ini. Produk yang dapat dihasilkan dari bahan alami ini ada juga bisa kita sebutkan setidaknya ada 3. Yang pertama Gucci. Pasti anak-anak sekalian sudah pernah Gucci ya. Pastinya anak-anak sekalian sudah sering mendengar yang namanya Gucci ataupun sering melihat itu Gucci. Yang kedua ada itu yang namanya keramik dan yang ketiga itu adalah gerabah. Keramik itu ada bermacam-macam hal khas yang dihasilkan yang terbuat dari bahan keramik. Contohnya itu ada cangkir, ada celengan, itu juga bisa terbuat dari bahan keramik ya. Dan gerabah itu, apa sih itu gerabah? Gerabah itu adalah peralatan rumah tangga yang sering digunakan pada zaman dahulu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beberapa produk yang dapat dihasilkan dari bahan lunak alami itu, yang dapat dihasilkan itu ada itu Gucci, ada keramik, dan ada juga gerabah. Keramik itu dapat berupa cangkir dan dapat berupa celengan. Cangkir, celengan. Sedangkan gerabah itu adalah peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Setelah kita mempelajari dengan bahan-bahan lunak alami, sekarang coba kita masuk ke bahan lunak buatan. Apa sih itu yang menjadi bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah kerajinan yang bersifat lunak yang melalui proses pengelolaannya baik secara manual maupun secara mesin yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu produk atau kerajinan tertentu. Ya,
Jadi bahan lunak itu adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Contoh bahan-bahan yang produk yang dihasilkan oleh bahan lunak buatan ini, contoh hasil ini adalah bahan yang diciptakan karena tangan manusia yang dicampurkan oleh produk. Bahan yang diciptakan manusia melalui campuran produk. Campuran produk atau zat kimia. Ya. Ketika itu dicampurkan, dibuat, maka akan menghasilkan bahan lunak buatan. Hal-hal yang dapat dihasilkan dari bahan lunak buatan itu yang paling sering kita jumpai di lingkungan kita. Pastinya anak-anak sekalian pasti sudah pernah melihat yang namanya bubur kertas. Bubur kertas itu adalah suatu yang dihasilkan dan yang terbuat dari kayu yang telah dileburkan dan dimasukkan beberapa zat sehingga membentuk yang namanya bubur kertas. Ada juga yang namanya lilin. Pasti sudah seringnya melihat yang namanya lilin. Yang ketiga ada plastik. Dan ada juga parafin dan gipsum. Ya, jadi beberapa produk yang dihasilkan dari bahan lunak buatan itu adalah bubur kertas, ada lilin, ada plastik, ada juga yang namanya parafin, dan juga yang namanya gipsum. Ya, jadi untuk penjelasan bahan lunak alami dan bahan lunak buatan itu, ini sudah kita jelaskan ya. Setelah kita mengetahui beberapa bahan-bahan lunak yang digunakan untuk menghasilkan beberapa kerajinan tangan, sekarang kita masuk ke dalam proses dan peralatan apa saja ya. Proses dan peralatan apa saja yang kita pergunakan untuk menghasilkan produk atau kerajinan tangan yang kita buat ya. Yang pertama kita akan membahas yang namanya ini proses ya. Proses dan peralatan. Proses dan peralatan. Peralatan yang sering kita gunakan untuk membuat kerajinan itu ada yang namanya mesin pengelola bahan baku. Mesin pengelola bahan baku, yang ada juga mesin pembentukan kerajinan, dan yang terakhir itu ada mesin yang digunakan untuk peralatan tangan dan juga untuk peralatan kaki. Alat peralatan kerajinan itu terbagi juga dua. Jadi ada alat putar untuk kaki dan juga ada alat putar untuk tangan ya. Jadi beberapa peralatan yang dapat kita gunakan yaitu mesin pengelola ya, mesin pengelola, alat pembentuk, dan peralatan tangan. Setelah kita mengetahui peralatan yang kita gunakan, sekarang kita masuk ke persiapan tanah liat. Yang pertama kita bahas itu adalah cara mengelola bahan lunak alami, yaitu bahan lunak yang terbuat dari tanah liat. Proses yang kita lakukan untuk mengubah tanah liat ya, untuk mengubah tanah liat menjadi suatu kerajinan itu
dapat kita lakukan dengan beberapa teknik. Teknik ya. Teknik pengelolaan tanah liat. Pengelola tanah liat. Yang pertama, teknik yang dapat kita lakukan yaitu teknik basah sederhana. Ya, teknik yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan tanah liat itu terbagi, ada teknik pijat, ada teknik filling, dan juga teknik putar ya. Ada beberapa. Satu yang tadi teknik pijat, ada teknik filling, dan yang terakhir ada yang namanya teknik putar. Setelah kita ketahui teknik-teknik yang kita gunakan untuk mengelola, sekarang kita masuk tekstur yang bagaimana yang kita gunakan ketika ingin mengelola. Ternyata untuk mengelola tanah liat itu tidak hanya menggunakan satu jenis tanah liat, tetapi kita dapat menggunakan 3 jenis ya, 3 jenis tanah liat, 3 jenis tekstur tanah liat. Tekstur yang pertama ya, ini tekstur tanah liat. Kita dapat yang pertama itu tekstur yang kita gunakan tanah liat itu bisa yang tanah liat yang basah. Tanah liat basah. Jadi tanah liat basah bisa kita proses. Ada juga yang dinamakannya tanah liat basah dengan mesin. Tanah liat basah dengan mesin. Dan yang terakhir ada itu yang namanya teknik putar. Teknik putar. Setelah kita mempelajari itu, setelah kita mengetahui beberapa jenis tanah liat yang kita pergunakan untuk dikelola menjadi suatu kerajinan, sekarang kita masuk ke dalam persiapan tungku pembakaran ya. Jadi ketika tanah liat sudah tersedia, teknik yang kita gunakan untuk membentuk kerajinan yang akan kita buat, contohnya kita akan membuatkan suatu guci atau kita akan membuatkan keramik. Setelah kita mengetahui tekniknya, kita telah selesai memproses dia, membentuk dia, kita masuk ke tahap yang namanya teknik pembakaran. Jadi agar kerajinan di tangan yang kita hasilkan itu bisa bertahan lama dan dapat digunakan dengan tempo waktu yang lumayan lama, kita masuk ke dalam tahap pembakaran. Ternyata dalam persiapan tungku pembakaran dalam membuat tanah liat itu, kita juga bisa menggunakannya dengan beberapa tipe. Jadi dalam pembakaran kerajinan yang kita kerjakan itu bisa juga dengan menggunakan teknik tungku ladang ya. Dia bisa menggunakan teknik tungku ladang, bisa menggunakan tungku bak terbuka. Jadi tungkunya itu terbuka. Ada tungku ladang yang dia ketutup kayak gini ya. Ada juga dengan teknik tungku berbentuk botol. Jadi dia berbentuk botol, pembakarannya itu dari bawah ya. Ada juga menggunakan tungku api terbalik ya. Ada menggunakan teknik tungku api terbalik, dan terakhir itu yang paling gampang mungkin dipergunakan itu menggunakan teknik tungku listrik ya. Jadi teknik pembakaran itu nggak usah tulis ya. Jadi teknik pembakaran itu ada 5 ya. Yang pertama itu teknik tungku ladang, yang kedua itu teknik tungku terbuka, yang ketiga teknik tungku botol, yang keempat teknik tungku api terbalik, dan yang terakhir teknik tungku listrik. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, sekian dulu penjelasan Miss mengenai kerajinan dari bahan lunak. Di sini kita sudah mempelajari pengertian dari kerajinan dari bahan lunak. Kita sudah membahas itu
bahwa kerajinan bahan lunak itu terbagi atas dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Di mana bahan lunak alami itu yang paling sering kita temuin atau kita cari di lingkungan sekitar kita, yaitu tanah liat. Sedangkan sedangkan bahan lunak buatan itu adalah suatu bahan yang sudah dicampurkan dengan beberapa zat atau produk sehingga dapat menghasilkan kerajinan. Contoh teknik bahan lunak alami tadi kita sudah bahas itu, dia dapat menghasilkan guci, dia dapat menghasilkan keramik, dan juga dia bisa menghasilkan gerabah. Apa itu keramik? Keramik itu kan yang sudah dibentuk, tapi ketika dia dibentuk menjadi keramik, dia juga bisa dipergunakan untuk menjadi tempat wabah makanan atau minuman, yaitu bisa dibuat jadi cangkir, bisa jadi celengan, bahkan untuk jadi piring juga itu bisa. Dan gerabah itu adalah suatu peralatan makan yang paling sering dipergunakan pada zaman dahulu. Setelah itu kita membahas yaitu bahan lunak buatan itu dia juga dapat menghasilkan beberapa hal. Ya, setelah dibuat proses pencampuran zatnya, itu dapat menghasilkan yang namanya bubur kertas, itu yang terbuat dari kayu. Yang kedua itu bisa menghasilkan lilin, menghasilkan plastik, parafin, dan juga gipsum. Setelah kita membahas itu tadi, kita masuk ke dalam proses atau tahapan pembuatan kerajinan tangan. Yang pertama kita dari berbahan lunak alami. Ternyata memiliki beberapa tahap. Tahapnya yaitu bahan-bahannya, ya. Tentunya ada beberapa hal, itu bahan-bahannya kita harus mempersiapkan. Ada proses peralatan yang dipergunakan. Setelah kita mengetahui peralatan apa aja yang kita gunakan, kita harus juga mengetahui yang namanya teknik atau cara kita untuk mengelolanya. Setelah itu kita juga harus mengetahui bahwa tekstur tanah liat yang bagaimana yang kita pergunakan untuk menghasilkan suatu kerajinan tangan. Jadi kita harus menyesuaikan jenis keramik jenis tanah liat bagaimana yang kita pergunakan untuk menghasilkan suatu kerajinan. Jadi tanahnya itu tidak asal-asal, ya. Dan yang terakhir tadi, setelah kita melakukan itu semua, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu persiapan tungku pembakaran, ya. Persiapan tungku pembakaran. Jadi kita juga harus memilih bagaimana pembakaran yang kita pilih. Apakah dia dengan tungku ladang, apakah itu dengan tungku bak terbuka, apakah itu dengan menggunakan tungku botol, atau dengan menggunakan tungku api terbalik, atau yang terakhir itu dengan menggunakan tungku listrik, ya. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan dari pelajaran kerajinan dari bahan lunak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerajinan serat alam, ya. Setelah pertemuan ini nanti Miss akan memberikan penugasan melalui juknis. Silakan nanti dilihat. Akhir kata Miss katakan terima kasih, selamat mengerjakan.